Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai materi Working Capital Management atau manajemen modal kerja. Dan anggota yang pertama Saudara Evan Devian dan anggota kedua saya sendiri Erik Ferdian. Baiklah, untuk materi pertama langsung saja akan sampaikan oleh saya sendiri mengenai definisi dari Working Capital Management. Ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut Kasmir 2010, modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Kemudian menurut Widianti 1996, modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar, terutama terdiri atas kas bank, piutang, dan persediaan barang-barang. Definisi ketiga menurut Sawir 2005, modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya menurut Sutrisno 2009, modal kerja adalah salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam perusahaan karena tanpa modal kerja, perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk menjalankan aktivitasnya. Definisi yang terakhir menurut Sunjaya dan Berlian 2003, modal kerja adalah aktiva lancar yang merupakan bagian dari investasi perusahaan dan selalu berputar dengan tingkat perputaran tidak melebihi jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, konsep modal kerja. Ada 3 konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Modal kerja sama dengan jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Konsep ini menitikberatkan kepada kuantitas atau jumlah yang diperlukan oleh perusahaan untuk mencukupi dan membiayai kebutuhan operasional yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Konsep yang kedua yaitu konsep kualitatif, di mana modal kerja sama dengan jumlah aktiva lancar atau gross working capital dikurangi oleh utang jangka pendek. Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Konsep ini mendefinisikan modal kerja sebagai kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka waktu pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan seluruhnya akan digunakan untuk menghasilkan laba selama periode berjalan atau current income. Selain itu, ada sebagian dana yang disimpan dan digunakan untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang, misalnya bangunan, mesin-mesin, pabrik, alat-alat kantor, dan aktiva lancar lainnya. Selanjutnya, fungsi dari modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya. Selanjutnya, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Dan yang terakhir, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran dalam suatu peningkatan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja adalah dalam upaya pemenuhan laba bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, jika rasio keuangan menunjukkan tren yang positif, maka perusahaan tersebut dapat memperoleh investasi dana dari para kreditor. Dengan menghargai modal kerja, maka perusahaan akan membayar segala kebutuhan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan tujuan yang terakhir, sebagai perlindungan atau proteksi,
saat terjadi krisis modal kerja. Jenis-jenis modal kerja. Jenis modal kerja ada dua. Yang pertama modal kerja permanen dan yang kedua modal kerja variabel. Yang pertama, modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau dalam perusahaan-perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja primer, yaitu modal kerja minimal modal kerja minimal yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan agar perusahaan tersebut dapat tetap beroperasi. Yang kedua, modal kerja normal, yang merupakan modal kerja yang harus dimiliki agar perusahaan dapat beroperasi dengan tingkat produksi yang normal. Selanjutnya, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan maupun keadaan lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Modal kerja variabel terdiri dari tiga. Yang pertama, modal kerja siklus merupakan suatu modal kerja yang tingkat fluktuasi konjungturnya dipengaruhi oleh jumlah kebutuhan. Yang kedua, modal kerja musiman merupakan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai pencegahan atau antisipasi jika timbul fluktuasi di setiap kegiatan perusahaan. Yang ketiga, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya dipengaruhi oleh setiap keadaan yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Sebuah usaha akan dikatakan sehat jika posisi modal kerjanya stabil, yang berarti harus ada dua jenis modal kerja, siklus dan musiman, yang tersedia di setiap perusahaan. Kemudian penentuan besaran modal kerja akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Evan Depian. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan besaran modal kerja. Menurut Munawir tahun 2010 terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja, yaitu sebagai berikut. 1. Sifat atau jenis perusahaan. 2. Waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. 3. Syarat pembelian dan penjualan. 4. Tingkat perputaran persediaan. 5. Tingkat perputaran piutang. 6. Volume penjualan. 7. Faktor musim dan siklus. Selanjutnya, ada komponen modal kerja. Menurut Kasmir tahun 2015, secara umum modal kerja perusahaan dibagi ke dalam dua jenis. Nah, yang pertama, gross working capital itu merupakan semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Yang termasuk aktiva lancar adalah sebagai berikut. Kas. Kas itu yaitu uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Yang kedua ada investasi jangka pendek, yaitu contohnya obligasi pemerintah, obligasi perusahaan industri, dan surat-surat utang sejenis. Dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk dijual kembali dikenal sebagai investasi jangka pendek. Yang ketiga ada wesel tagih. Tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu promes. Yang keempat, ada penghasilan yang akan masih diterima atau account receivable. Penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena telah memberikan jasa-jasanya kepada pihak lain, tetapi pembayarannya belum diterima sehingga merupakan tagihan. Yang kelima ada persediaan barang. Barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali yang masih ada di tangan pada saat penyusunan neraca. Yang keenam ada biaya yang dibayar di muka atau prepaid expense. Pengeluaran untuk memperoleh jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi biaya atau jasa dari pihak lain yang belum dinikmati oleh perusahaan pada periode yang sedang berjalan. Selanjutnya ada net working capital. Net working capital merupakan sebuah komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang lancar.
Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek atau sejak 1 tahun sejak tanggal neraca. Dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, utang lancar meliputi A. Utang dagang atau account payable. Hutang dagang adalah semua pinjaman yang timbul karena pembelian barang-barang dagangan atau jasa secara kredit. Yang kedua ada penghasilan yang ditangguhkan atau deferred revenue. Penghasilan yang diterima terlebih dahulu merupakan penghasilan yang sebenarnya yang belum menjadi hak perusahaan. Yang ketiga ada hutang dividen atau dividen payable. Hutang dividen merupakan bagian laba perusahaan yang diberikan sebagai dividen kepada pemegang saham tetapi belum dibayarkan kepada neraca disusun. Selanjutnya ada contoh kasus dari Deluxe Corporation. Deluxe Corporation merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri printing dalam produk kertas. Dalam buku manajemen finansial karya Eugene, terdapat sebuah kasus yang menggambarkan pentingnya manajemen modal kerja yang efektif. Modal kerja merupakan perbedaan antara aset lancar atau kas, piutang, persediaan, dan kewajiban lancar atau utang dagang, biaya yang masih harus dibayar. Manajemen modal kerja yang efektif penting untuk memastikan likuiditas dan kelangsungan operasional perusahaan. Dalam kasus The Deluxe Corporation, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola modal kerja yang optimal. Beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan manajemen modal kerja meliputi 1. Meningkatkan pengelolaan persediaan. Hal tersebut, perusahaan perlu mengoptimalkan tingkat persediaan untuk menghindari biaya penyimpanan yang tinggi dan risiko obsolensi. Analisis terhadap pola permintaan dan alur produksi dapat membantu menentukan tingkat persediaan yang optimal. 2. Memperbaiki manajemen piutang. Perusahaan harus memperhatikan kebijakan kredit dan penagihan yang efektif untuk mengurangi risiko piutang macet. Langkah-langkah seperti penilaian kredit pelanggan, penggunaan instrumen keuangan seperti factoring atau penggunaan sistem penagihan otomatis dapat membantu meningkatkan arus kas dari piutang. Yang ketiga, ada meningkatkan manajemen utang dagang. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara memanfaatkan utang dagang untuk membiayai operasional dan menghindari beban bunga yang berlebihan. Negosiasi syarat pembayaran dengan pemasok dan penggunaan kebijakan pengelolaan utang yang efektif dapat membantu perusahaan mengelola kewajiban lancar dengan baik. 4. Mengoptimalkan pengelolaan kas. Perusahaan harus memantau dan mengelola arus kas dengan cermat. Ini meliputi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, proyeksi arus kas, dan penggunaan instrumen keuangan seperti investasi jangka pendek atau fasilitas kredit bank untuk mengoptimalkan likuiditas. Dalam kasus di Deluxe Corporation, peningkatan dalam manajemen modal kerja berhasil dicapai dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modal kerja yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas, mengurangi resiko keuangan, dan memastikan kelangsungan operasional yang sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.